Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan coba compare untuk kedua handphone ini. Handphone yang sangat recommended jika dipakai di tahun 2022 ini, yaitu adalah si iPhone 11 dan iPhone 12 yang varian reguler atau varian yang biasa. Untuk video kali ini saya akan coba compare untuk bagian dari performa, kemudian dari desain, kemudian dari segi baterai, dan sedikit compare di bagian kameranya. Dan untuk video kali ini saya akan coba compare untuk varian yang iPhone 11 yang 128GB dan untuk si iPhone 12-nya yang varian 64GB. Karena untuk kedua varian ini untuk harga secondnya ini mirip-mirip, jadi akan saya compare di video kali ini. Meskipun untuk contoh di handphone ini untuk iPhone 11-nya ini saya pakai untuk varian yang 64GB. Oke, untuk poin yang pertama yang kita bahas adalah dari segi harganya untuk kedua handphone ini. Untuk iPhone 11 dan iPhone 12 ini masih ready stock untuk yang barunya ya, di garansi resmi iBox. Untuk yang harga baru, varian untuk iPhone 11 yang 128GB ini dibanderol di angka 8999 untuk di iBox-nya, di situs iBox-nya. Kemudian untuk iPhone 12 yang 64GB ini dibanderol di angka 12 jutaan. Kemudian untuk kedua handphone ini untuk yang second iPhone 11 yang 128GB ini dibanderol di angka sekitar antara 7 sampai dengan 8 jutaan untuk varian yang 128GB. Tapi untuk di iPhone 12 untuk varian 64GB ini dibanderol di angka sekitar 8 sampai dengan 9 jutaan. Untuk harga tersebut adalah harga yang resmi ex iBox atau garansi resmi, bukan yang inter. Kemudian lanjut ke segi performa untuk kedua handphone ini. Untuk performa kedua handphone ini beda satu generasi. Untuk iPhone 11 dia pakai chipset Apple A13 Bionic 7nm Plus. Untuk RAM-nya 4GB. Kemudian untuk GPU sama-sama 4 core. Kemudian untuk internal storage-nya ini yang saya bandingkan adalah yang 128GB. Kemudian untuk iPhone 12 dia pakai chipset Apple A14 Bionic 5nm. Untuk RAM-nya sama 4GB dan untuk storage-nya yang dibandingkan adalah yang 64GB. Kemudian untuk iOS-nya sama-sama pakai iOS 16.0.2. Kemudian untuk skor Antutu kedua handphone ini, iPhone 11 dapatkan skor di angka 600 lebih sedikit atau 600 ribuan. Tapi kalau untuk di iPhone 12 dia lebih kencang di 680 ribuan. Untuk kedua handphone ini dari segi performa nggak begitu beda jauh ya, karena untuk performa Apple A13 dan Apple A14 Bionic ini beda di kestabilannya saja. Kalau segi kecepatannya ini perbedaannya nggak terlalu signifikan untuk kedua handphone ini. Jadi untuk iPhone 12 yang pakai chipset Apple A14 Bionic dia lebih stabil daripada iPhone 11. Kemudian untuk dipakai harian untuk kedua handphone ini sama-sama lancar, nggak ada kendala untuk pemakaian aplikasi harian apapun. Untuk kedua handphone ini juga masih enak dipakai di tahun 2022 dan beberapa tahun ke depan. Tapi dari segi gamingnya bagaimana bang? Saya coba untuk game Mobile Legends di kedua handphone ini nggak ada masalah, dilibas habis untuk game Mobile Legends. Tapi untuk game berat seperti Genshin Impact untuk kedua handphone ini sama-sama default di settingan high 30 fps dan untuk gameplaynya juga smooth, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau coba naikin di highest 60 fps untuk gameplaynya juga sedikit patah-patah dan ada beberapa frame drop di beberapa kondisi. Intinya untuk kedua handphone ini dari segi performa nggak ada yang masalah ya, semuanya sama-sama enak untuk kedua handphone ini dipakai untuk tahun ini dan mungkin 2 tahun ke depan masih sangat oke banget untuk kedua handphone ini. Kemudian lanjut ke bagian kamera untuk kedua handphone ini. Kedua handphone ini pakai setup yang sama persis untuk bagian kameranya, baik kamera belakang dan kamera depannya. Untuk kamera belakangnya pakai dual kamera, masing-masing 12 megapiksel dan kamera depannya juga pakai 12 megapiksel. Untuk keterangan spesifikasinya nanti akan saya cantumkan di sini. Untuk perbedaan dari kedua handphone ini di bagian kamera adalah cuma di bagian diafragmanya atau aperture-nya. Untuk iPhone
12 dia lebih lebar di 1.6. Untuk di iPhone 11 dia cuma pakai 1.8 untuk kamera utamanya. Selainnya untuk kamera lainnya ini sama persis untuk spesifikasinya. Kemudian untuk hasil fotonya di kedua handphone ini mirip-mirip untuk hasil kedua foto di kondisi banyak cahaya, baik di kamera utama, ultrawide, ataupun di bagian selfie-nya. Yang sedikit membedakan adalah di bagian minim cahaya, karena untuk iPhone 11 ini sedikit ketinggalan karena absennya fitur night mode di kamera ultrawide dan kamera selfie-nya. Kalau di iPhone 12 sedikit superior di bagian kamera ultrawide dan kamera selfie-nya karena sudah ada fitur night mode-nya. Dan ini dia sedikit hasil foto dan video untuk kedua handphone ini. ultrawide-nya. Saya coba pakai sedikit, Pak. Oke. Oke, 30 fps. iPhone 11. Kita switch ke kamera ultrawide ini. Oke, kalau ini adalah sedikit perekaman hasil video di kamera depannya untuk iPhone 11 dan iPhone 12. Untuk resolusinya nggak saya mentokin, saya pakai di 4K 30 fps saja. Oke, saya coba untuk jalan dan loncat. Oke. Intinya kalau ngomongin di bagian kamera, saya lebih suka untuk iPhone 12 di bagian kameranya karena ia juga bisa sangat diandalkan di kondisi minim cahaya. Kemudian kita lanjut ke bagian baterai untuk kedua handphone ini. iPhone 11 sedikit menang di bagian baterainya karena pakai kapasitas yang sedikit lebih jumbo daripada iPhone 12. iPhone 11 3110 mAh dengan kecepatan charger di 18 watt. Kemudian untuk iPhone 12 2815 mAh dengan kecepatan charger di 20 watt. Untuk pemakaian harian saya ini bisa sampai ngecharge cuma satu kali saja untuk kedua handphone ini. Tapi untuk ketahanan baterainya saya lebih suka untuk iPhone 11 karena saya coba charge di pagi hari jam 6. Kemudian saya pakai untuk harian dengan kasual yang kegiatan saya sedang ke berat tapi tanpa gaming sama sekali. Untuk iPhone 11 ini bisa sampai dengan malam hari sekitar jam 10-an ini bertahan kira-kira sisa 30 sampai dengan 35%. Tapi untuk iPhone 12 dengan kondisi yang sama ini bertahan sekitar sisa di 20 sampai dengan 25%-an di malam hari. Intinya untuk bagian baterai di kedua handphone ini performanya mirip-mirip, sama-sama ngecharge membutuhkan charge di satu kali sehari saja. Kemudian lanjut ke bagian inti dari video kali ini, yaitu perbedaan yang sedikit berasa di kedua handphone ini, yaitu di bagian internal storage-nya.
Di iPhone 11 saya compare untuk yang 128GB dan iPhone 12 di 64GB. Mana yang terbaik buat kalian? Kalau untuk pertanyaan ini cuma kalian sendiri yang bisa jawab untuk perbedaan di video kali ini. Kalian harus tahu handphone ini dibuat untuk apa jika kalian mau beli yang 64GB atau 128GB. Terus dipakai kira-kira lama atau tidak dalam jangka waktu tahunan atau cuma dipakai dalam jangka waktu 1 tahun saja. Kemudian untuk handphone ini sering sekali kalian pakai untuk foto-foto ataupun untuk pakai video atau buat konten ataupun kalian buat untuk gaming. Kalau kalian pengguna user yang ringan-ringan saja atau intinya untuk kalian gunakan untuk sekedar sosial media tanpa sedikit ambil foto ataupun tanpa gaming di handphone ini, saya sarankan ambil yang 64GB saja. Itu sudah sangat cukup jika dipakai di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Tapi jika kalian adalah pengguna yang suka mengambil foto ataupun suka game di handphone yang kalian pakai, mendingan ambil yang 128GB. Tapi jika ada budget yang lebih tanpa adanya budget yang ngepres, mendingan ambil yang 128GB sekalian, karena untuk varian yang 64GB ini terasa sangat kecil jika dipakai di tahun ini, karena untuk ukuran data di beberapa aplikasi di tahun ini atau tahun 2022 ini sudah sangat membengkak untuk varian yang pakai internal storage 64GB. Jadi semoga untuk video kali ini atau semoga di kolom komentar saya nggak ada yang tanya lagi, Bang, mendingan mana untuk iPhone 11 atau iPhone 12 yang varian 64GB ataupun yang 128GB, atau mungkin Bang mending mana untuk iPhone 12 Pro ataupun 11 Pro, mending yang 64 ataupun yang lebih besar sekalian. Kemudian lanjut ke bagian kesimpulan untuk kedua handphone ini. Di bagian kesimpulan kedua handphone ini saya berikan untuk kelebihan dan kekurangan di kedua handphone ini. Untuk kelebihan di iPhone 11 dan dibandingkan dengan iPhone 12 adalah di bagian yang pertama adalah bodinya lebih ramah di tangan karena nggak pakai desain yang boxy seperti iPhone 12. Kemudian untuk varian warna di iPhone 11 ini lebih beragam, jadi jika kalian suka dengan handphone yang warna-warni, mending ambil yang iPhone 11 saja. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah di bagian baterainya. Jika kalian suka dengan ukuran baterai yang lebih jumbo ataupun lebih hemat dipakai untuk harian, mending pakai iPhone 11 karena lebih sedikit hemat daripada iPhone 12. Kemudian lanjut ke kelebihan di iPhone 12 dibandingkan iPhone 11 adalah yang pertama adalah di bagian layarnya. Untuk kemampuan layar di iPhone 12 ini lebih oke daripada iPhone 11 karena sudah pakai layar OLED dan pakai resolusi Full HD. Kemudian kelebihan yang kedua adalah sudah adanya fitur 5G, tapi untuk fitur 5G sayangnya belum merata di Indonesia. Jadi untuk fitur ini terbatas di beberapa kota besar saja. Kemudian kelebihan yang ketiga untuk iPhone 12 dibandingkan dengan iPhone 11 adalah performa kamera yang lebih baik di kondisi minim cahaya karena sudah adanya fitur night mode untuk semua lensanya. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah desain yang kekinian yang pakai desain boxy tapi kurang begitu nyaman di tangan. Kemudian untuk kelebihan yang terakhir adalah bezel untuk iPhone 12 ini lebih tipis daripada iPhone 11. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan untuk perbandingan compare untuk iPhone 11 dan iPhone 12 ini. Semoga video ini bermanfaat dan like saja video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Kemudian saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.